Sebuah kisah yang difiksikan, yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata yang ada di dalam masyarakat kita, khususnya di Pulau Jawa. Ini dia, semoga teman-teman terhibur. Mari kita mulai. Pesugihan Lembah Ireng. Pagi hari, Pak Beni langsung berpamitan kepada Bu Yuni untuk pergi melakukan ritual pesugihan Lembah Ireng. Pak Beni memesan satu tiket bus untuk pergi menuju ke tempat pesugihan yang dituju itu. Perjalanan yang harus ditempuh oleh dia menuju ke tempat pesugihan tersebut sekitar 5 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Pak Beni pun sampai juga di tempat pesugihan yang dituju. Akan tetapi, sebelumnya Pak Beni menemui juru kunci terlebih dahulu untuk melakukan ritual di Lembah Ireng itu. Dia pergi ke sebuah rumah yang ada di dekat Lembah Ireng itu. Rumah itu konon katanya milik juru kunci. Pak Beni dengan segera menuju ke rumah yang terbuat dari dinding kayu jati itu. Tok tok, permisi. Krek, suara pintu dibuka. Silahkan masuk, ucap Mbah Tirto. Pak Beni pun menuruti apa yang sudah diucapkan oleh Mbah Tirto. Dia duduk berada di kursi yang terbuat dari kayu jati. Saya sudah tahu kedatangan kamu ke sini. Iya Mbah, saya sudah bosan hidup dalam kubangan kemiskinan. Saya ingin merubah hidup saya dengan kekayaan yang berlimpah. Mbah Tirto pun manggut-manggut mendengarkan ucapannya Pak Beni sambil menghisap batang rokok. Saya serius Mbah, saya ingin melakukan pesugihan Lembah Ireng itu. Tidak mudah kamu untuk melakukan ritual ini. Ada syarat yang harus kamu siapkan. Apa Mbah syaratnya? Kamu harus melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 3 hari. Diawali hari Selasa Kliwon. Baik Mbah, nanti akan saya lakukan. Lalu syarat yang lainnya apa Mbah? Kamu juga harus menyiapkan sesajen yang berupa kemenyan dan lain-lain. Kamu juga bisa membayar mahar kepada saya. Nanti saya yang akan menyiapkan semuanya. Kamu terima beres. Baik Mbah. Berapa kira-kira maharnya? Apa kau punya mahar? Hah? Kau kan datang ke sini untuk mencari kekayaan. Kenapa kau tanya mahar? Iya Mbah, saya sudah siapkan maharnya karena saya sudah niat. Baiklah kalau begitu. Maharnya 3 juta saja. Pak Beni pun langsung mengeluarkan uang yang ada di dalam tas yang sudah disiapkan dari rumah. Ini Mbah uangnya. Tapi kamu harus siap menerima semua resiko setelah melakukan ritual ini. Paham kamu? Resikonya apa Mbah? Nanti kamu juga tahu sendiri saat kamu melakukan ritual. Mulai besok kamu bisa langsung melakukan puasa mutih. Karena besok kebetulan sekali hari Selasa Kliwon. Baik Mbah. Karena tidak memungkinkan Pak Beni untuk pulang ke rumah, akhirnya dia menginap di rumah juru kunci tersebut. Singkat cerita, Pak Beni sudah melakukan puasa mutih selama 3 hari. Dan malamnya, tepat pada saat malam Jumat Kliwon, Pak Beni akan mulai melakukan ritualnya. Mbah Tirto sudah menyiapkan semua sesajen di tempat ruangan ritual kemenyan. Nasi tumpeng, minyak wangi, daging ayam mentah, serta kembang 7 rupa. Sudah disiapkan di atas meja. Di dalam ruangan tersebut terdapat keris yang terpajang dengan ruangan berinterior serba hitam. Pak Beni pun ikut masuk ke dalam ruangan ritual. Dia duduk berhadapan dengan Mbah Tirto. Kemudian Mbah Tirto mulai membakar kemenyan. Kemenyan tersebut pun mulai mengeluarkan asap. Di dalam ruangan itu menjadi bau kemenyan serta kembang-kembangan yang kemudian Mbah Tirto membacakan mantra. Mantranya pesugihan kepada Pak Beni yang tiba-tiba di dalam ruangan itu ada angin yang sangat kencang membuat bulu kuduk Pak Beni merinding. Gorden jendela di dalam ruangan tersebut pun bergoyang-goyang dengan sendirinya dengan sangat kencang, membuat Pak Beni ketakutan, sedangkan Mbah Tirto masih tetap membacakan mantranya. Setelah selesai melakukan ritual itu, kemudian Pak Beni diantarkan oleh Mbah Tirto ke Lembah Ireng dekat rumahnya untuk melakukan ritual. Saat itu juga, semua sesajen dibawa ke Lembah Ireng. Setelah semua upo rampe sudah disiapkan,
dan diletakkan di bawah pohon randu besar yang ada di tepi lembah itu. Kemudian Pak Beni dibacakan mantra lagi oleh Mbah Tirto. Kamu setelah ini harus melucuti semua pakaian dan berendam di lembah ireng ini selama semalaman suntuk. Dan jika sosok penunggu lembah ini sudah keluar, maka ritual kamu sudah selesai. Jika sudah selesai, kamu kembali ke rumah saya. Mengerti? Baik, Mbah. Kalau begitu saya pulang dulu. Lakukan ritualnya dan baca mantra terus-menerus yang sudah saya berikan tadi. Kemudian Mbah Tirto pun pergi, sedangkan Pak Beni mulai melucuti pakaiannya dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam lembah ireng untuk merendamkan tubuhnya. Ketika bersemedi, air merendam setengah dadanya, menyisakan sebagian kecil dada, leher, dan kepala yang tidak terendam. Saat sedang berendam, dia merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Tirto yang sudah dihafalnya. Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat tubuh Pak Beni merasakan dingin serta merinding ketika ada hembusan angin tersebut. Tiba-tiba Pak Beni merasakan ada cipratan air. Dia melihat adanya sosok buaya putih yang berenang ke arahnya. Seketika Pak Beni sedikit ketakutan dan merinding hebat tubuhnya. Gemetaran. Lalu kemudian sosok buaya putih itu mengatakan kepada Pak Beni melalui batin. Seperti ini kalimat dari sosok penunggu lembah ireng. Jika kamu ingin mendapatkan kekayaan, di tubuhmu akan muncul sisik putih. Semakin kamu kaya, semakin lebar pula sisik putih itu. Dan ketika sisik putih itu menyelimuti seluruh tubuhmu, kamu akan mati. Sesaat kemudian Pak Beni pun terdiam sejenak memikirkan apakah dia akan mengambil resiko itu nantinya. Namun karena dia sudah sangat terhimpit ekonominya dan sudah ingin hidup bergelimpangan harta dan sudah tertutup oleh godaan-godaan yang sangat kuat, akhirnya Pak Beni tak mampu menghadapi godaan itu dan dia pun menyanggupinya dan sudah kepalang tanggung melakukan ritual. Baik, saya akan menerima resiko itu. Beberapa saat kemudian sosok buaya putih itu pergi menghilang, tenggelam ke dalam kubangan air yang berada di lembah ireng tersebut. Pak Beni pun segera beranjak dari lembah ireng itu untuk kembali ke rumahnya Mbah Tirto. Seperti yang sudah diperintah Mbah Tirto sebelumnya, Pak Beni kembali ke rumahnya Mbah Tirto dengan semangat. Sesampainya di rumah, terlihat Mbah Tirto sudah duduk menunggu di dalam ruangan ritual. Kamu sudah selesai melakukan ritual dengan sukses. Bagaimana kamu? Sudah bertemu kan dengan buaya putih penunggu lembah ireng itu? Sudah, Mbah. Saya harus menanggung resikonya. Kamu siap? Iya, Mbah, saya siap. Apa yang harus saya lakukan lagi, Mbah, setelah ini? Setelah ini kamu akan mendapatkan uang yang banyak di dalam kamar kamu, di bawah kasur yang biasa tempat kamu tidur. Namun ada syarat yang harus kamu lakukan setiap tahunnya. Apa Mbah syaratnya? Syaratnya kamu harus datang ke sini lagi setiap 1 tahun sekali pada malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual yang sama. Jika kamu terlambat beberapa hari saja, kamu sendirilah yang akan dijadikan tumbal. Baik, Mbah, akan saya ingat selalu. Kalau begitu kamu boleh pulang sekarang. Kekayaan sudah menantimu. Tak sia-sia kau mengeluarkan mahar 3 juta. Pak Beni pun dengan semangat segera pulang kembali ke rumahnya dengan naik bus. Singkat cerita, Pak Beni pun akhirnya sampai juga di rumahnya dengan selamat. Sesampainya di rumah, Pak Beni langsung menuju ke dalam kamarnya untuk melihat apa yang sudah dikatakan oleh Mbah Tirto. Dan benar, saat Pak Beni masuk ke dalam kamar, dia langsung mengecek nangisor kasure. Sudah banyak sekali uang. Bahkan Pak Beni sendiri tidak tahu berapa jumlah uang itu karena saking banyaknya. Bu, ibu, sini bu, teriak Pak Beni dengan riang gembira. Bu Yuni yang saat itu sedang duduk-duduk di ruang tengah kemudian langsung menghampiri Pak Beni. Ada apa sih Pak, kok teriak-teriak? Kayaknya seneng banget. Sini bu, lihat bu, ini lo lihat. Bu Yuni pun ikut melongok ke bawah kasur saat sudah melihat
Betapa terkejutnya Bu Yuni melihat banyak sekali tumpukan uang yang selama ini belum pernah Bu Yuni lihat. Bapak dapat uang sebanyak ini dari mana, Pak? Ini hasil dari Bapak melakukan ritual di Lembah Ireng, Bu. Wah, beneran kaya raya kita, Pak. Bapak sudah berhasil. Iya, Bu. Apa yang Ibu inginkan, silahkan Ibu beli. Nanti kita juga buka usaha yang lebih besar. Ibu mau buka usaha apa? Ibu pengen punya salon, Pak. Wah, gampang itu, Bu. Nanti kita bikin ya. Rumah ini juga kita bongkar, kita renov menjadi mewah. Setuju ya, Bu? Pak Benny dan Bu Yuni saat itu sangat senang sekali ketika melihat banyak uang yang bertumpuk-tumpuk. Keesokan harinya, Pak Benny dikejutkan dengan sisik putih yang mulai muncul di bagian tangannya. Namun, Pak Benny tidak menghiraukan akan hal itu karena dia sudah tahu kalau resiko dari mendapatkan uang dengan keluarnya sisik putih. Singkat cerita, semenjak saat itu, Pak Benny pun akhirnya bisa merenovasi rumahnya. Bahkan Bu Yuni langsung dibuatkan salon 3 cabang. Karena memang dulu waktu Bu Yuni sebelum menikah dengan Pak Benny, dia pernah bekerja di salon. Dan sejak itu dia memiliki mimpinya punya salon sendiri. Hingga akhirnya sekarang terwujud juga, tapi tanpa ridho Tuhan. Bahkan anak-anaknya sekarang selalu keturutan keinginannya. Bahkan sudah dibelikan motor untuk berangkat ke sekolah. Pak Benny dan Bu Yuni memiliki 2 anak. Dan anak-anaknya sudah besar-besar. Anak yang pertama sudah kelas 1 SMA. Kendaraan sehari-harinya PCX warna putih. Sedangkan yang kedua baru SMP kelas 1. Sudah dikasih Yamaha Aerox. Tidak hanya itu, sekarang Pak Benny juga membuka usaha. Yaitu dia buka usaha ternak ayam yang besar. Dengan cara mengakuisisi usaha temannya yang sedang kolaps. Jadi dia langsung start tanpa harus menyiapkan apa-apa, tinggal menjalankannya saja. Dan sudah memiliki banyak karyawan. Sebelum menjadi kaya raya setelah melakukan pesugihan ini, Pak Benny kerjanya di peternak milik juragan yang ada di desa sebelah. Jadi dia sudah memiliki pengalaman cara-cara merawat ayamnya. Namun saat itu Pak Benny harus mengalami pemecatan dari juragan tersebut. Karena saat itu ternaknya tempat Pak Benny kerja itu semua ayamnya mati, entah kenapa. Akhirnya juragan mengalami bangkrut. Akhirnya para karyawannya dipecat termasuk Pak Benny ini. Dan semenjak saat itulah Pak Benny jadi bingung dan pusing karena sudah mencari pekerjaan kesana kemari, tidak dapat juga. Hingga akhirnya dia berniat melakukan pesugihan. Singkat cerita, Pak Benny dan Bu Yuni sekarang selalu sibuk dengan usahanya masing-masing yang dijalaninya. Waktu terus berlalu dan berjalan tanpa bisa berhenti. Di rumah Pak Benny setiap malam Jumat dia selalu melakukan ritual. Sementara itu, pagi itu kala Pak Benny sedang berada di peternakan ayamnya, sedang mengecek, tiba-tiba Bu Yuni datang. Ada apa, Bu? Bapak nggak lupa kan? Lupa apa ya, Bu? Katanya Bapak mau beli kembang. Sambil berbisik di telinga Pak Benny karena banyak karyawannya yang sedang bekerja. Oh iya, Bu, Bapak hampir lupa. Kalau gitu Bapak ke pasar sekarang. Semalam Pak Benny memang bilang kepada Bu Yuni untuk diingatkan buat membeli keperluan sesajen. Akhirnya setelah itu Pak Benny pun berlalu pergi dengan motornya menuju ke pasar untuk membeli beberapa perlengkapan ritualnya. Beberapa saat kemudian Pak Benny pun akhirnya sampai juga di pasar untuk membeli sesajennya. Malam harinya Pak Benny bersiap-siap untuk melakukan ritualnya di dalam ruangan ritual khusus. Semua sesajen yang sudah dibelinya itu ditata rapi di atas meja. Saat itu, saat sedang melakukan ritualnya, tiba-tiba sosok sesembahannya datang menghampiri Pak Benny dan dia meminta bayaran nyawa. Itu tidak ada di dalam perjanjian padahal. Sosok itu tetap minta, kalau tidak Pak Benny yang akan menanggung resikonya. Akhirnya Pak Benny pun menyanggupi akan memberikan tumbal nyawa setiap 6 bulan sekali, sesuai dengan yang diminta sosok buaya putih yang ada di hadapannya itu. Namun meskipun begitu, sisik putih yang ada pada tubuhnya itu masih akan tetap berlalu. Setelah selesai melakukan ritualnya, Pak Benny bingung karena dia hendak memberikan tumbal nyawanya siapa. Dia duduk di ruang tengah memikirkan hal itu. Hingga akhirnya, karena dia sudah ngantuk dan lelah juga, Pak Benny pun beranjak ke kamar untuk tidur. Di sisi lain,
Saat berada di peternakan ayamnya, Pak Beni ditanya oleh salah satu seorang pekerjanya, "Pak, itu tangannya jenengan kok putih-putih bersisik seperti itu, kenapa Pak?" "Ah, ini nggak apa-apa, cuma alergi saja Yud," sambil menutupkan lengan baju supaya tidak kelihatan. Seiring berjalannya waktu, sisik putih yang ada di tubuhnya Pak Beni semakin bertambah banyak, hingga sampai pada bagian leher dan bagian kaki hampir semuanya memutih. Namun itu berbanding lurus dengan kekayaannya yang bertambah melimpah. Usaha peternakannya sukses panen. Sementara itu Bu Yuni yang tidak diberitahu tentang efek yang dilakukan Pak Beni dengan melakukan ritual pesugihan ini, Bu Yuni istrinya kemudian bertanya, "Pak, kok tubuh Bapak sekarang banyak sisik putihnya? Bapak kenapa? Ayo kita periksa ke rumah sakit provinsi yang ada spesial kulitnya, yuk Pak. Ayo Pak." "Ah, nggak apa-apa Bu, ini cuma alergi saja, panuan ini." "Masa sih Pak? Ayo kita ke dokter yuk, ayo." "Nggak usah lah Bu, nanti juga pasti sembuh sendiri kok." "Ya tapi kan harus diperiksakan dulu, biar tahu sakitnya apa Pak." Karena tidak ingin membuat Bu Yuni khawatir dan takut, akhirnya Pak Beni pun menuruti apa yang diminta oleh istrinya. Pak Beni pun mau dibawa ke dokter untuk diperiksakan. Sesampainya, Pak Beni langsung diperiksa hingga di ronsen. Dokter mengatakan kalau Pak Beni menderita kanker kulit. Sontak Pak Beni terkejut, padahal yang dia tahu itu adalah resiko yang harus beliau jalani selama melakukan ritual pesugihan di Lembah Ireng. Bu Yuni menjadi semakin khawatir, hingga Pak Beni diberikan obat yang sangat mahal oleh dokter. Singkat cerita, obat yang diminum oleh Pak Beni sampai habis ternyata tidak mempan sama sekali ke dalam tubuhnya. Bahkan malah sisik putih itu bertambah semakin banyak dan uangnya makin banyak. Ya Pak Beni ya pasrah aja yang sudah mengetahui resikonya. Yang penting pikirannya seneng walaupun awake bonyok. Kena gatel-gatel, ya Allah. Suatu ketika beberapa tetangganya kerap membicarakan keluarganya Pak Beni dan Bu Yuni yang tiba-tiba menjadi kaya raya mendadak. Padahal sebelumnya Pak Beni nganggur dan Bu Yuni tidak kerja sama sekali. Ada beberapa ibu-ibu yang berkumpul di warung dekat rumah Bu Yuni sedang membicarakan keluarga Pak Beni. "Ih, itu ya Bu Yuni dan Pak Beni. Kenapa bisa tiba-tiba kaya raya mendadak seperti itu ya? Padahal tadinya Pak Beni kan nganggur dan Bu Yuni tidak kerja." Ucap sebut saja Bu Nikmah. "Iya itu aneh banget. Sekarang jadi kaya raya. Apa jangan-jangan mereka melakukan anu ya?" "Anu apa Bu Fatin?" timbal Bu Sarah. "Ya parah banget sih kalau sampai melakukan pesugihan," jawab Fatin. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul Bu Yuni yang lewat mau pergi ke kampung. Ada orangnya itu," sambil menyenggol teman-temannya. Bu Nikmah memperingatkan. "Ibu-ibu sedang ngomongin saya ya? Saya dengar loh Bu," celetuk Bu Yuni tiba-tiba. "Asal ibu tahu ya, saya dengan suami saya menjadi kaya seperti sekarang itu, saya mendapatkan warisan dari orang tua. Saya tidak melakukan apa yang ibu-ibu fitnahkan kepada saya. Uang hasil warisan kita gunakan untuk modal usaha, dan bersyukur usahanya lancar kok. Sampean-sampean bisa lihat sendiri," ungkap Bu Yuni membela. Memang selama ini Bu Yuni dan Pak Beni tidak pernah berbaur dengan tetangga karena selalu dihina dan diajak saat miskin, dan sekarang sudah menjadi kaya pun digunjingkan. Lah, pancen omongane tonggo kuwi suwek bae cangkeme kok. Suwek. Apa dibalangi mercon bae cangkeme men jeblok sisan. Di sisi lain, sisik yang ada pada tubuh Pak Beni semakin banyak hingga suatu ketika tiba di hari malam Jumat yang sudah ditentukan oleh Mbah Tirto untuk datang kembali ke Lembah Ireng lagi untuk melakukan ritual. Waktu berjalan dengan cepat ya. Pak Beni pun segera untuk datang ke Lembah Ireng melakukan ritual dengan sesajen yang sudah disiapkan seperti biasa. Dia mulai melucuti semua pakaian pada malam hari untuk berendam di dalam Lembah Ireng tersebut hingga sebelum terbit
fajar. Singkatnya, setelah melakukan ritual tersebut, Pak Benny kembali pulang ke rumah. Beberapa hari setelah melakukan ritual, Pak Benny menjadi semakin kaya raya. Bahkan usaha yang dirintisnya itu semakin maju dan bertambah cabang. Suatu ketika pada saat malam hari, ada salah satu pekerja di peternakan ayamnya yang menjaga, yaitu 2 orang. Karena takut ada maling yang mau mengambil ayamnya, ya sebut saja 2 orang itu sebagai yang jaga malam gitu ya, atau bagian keamanannya gitu. Saat itu Pak Joko sebut saja dan Lucky yang berjaga duduk di depan gerbang peternakan yang sudah disediakan di sana. Seperti biasanya, mereka sambil ngobrol dan ngopi, kadang juga mainan HP untuk mengusir kantuknya. Sesaat kemudian mereka berdua dikejutkan dengan suara seperti ada benda jatuh di dalam kandang ayam. Sontak mereka berdua pun langsung bangkit untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu, Pak? Gak tahu. Ayo kita lihat, siapa tahu ada maling yang lewat pintu belakang. Lah kan dikunci, Pak, pintunya. Ya namanya juga maling, siapa tahu bisa bobol pakai linggis. Gimana sih? Akhirnya dengan segera mereka berpencar masuk ke dalam mencarinya. Namun Lucky tidak menemukan apapun. Sedangkan Pak Joko tiba-tiba melihat seperti ada putih-putih yang melata. Dia pun menatap tajam untuk memastikannya. Setelah mendekat, ternyata Pak Joko melihat ada sosok buaya putih dengan kedua matanya yang merah menyala menatap ke arahnya Pak Joko. Hingga akhirnya tubuh Pak Joko kaku, tidak bisa digerakkan dan dia pun ambruk pingsan. Sontak Lucky langsung mencari Pak Joko, takutnya terjadi apa-apa. Dan benar saat itu dia melihat Pak Joko sudah terkapar kaku, tubuhnya di lantai. Segera dia menghubungi Pak Benny serta meminta pertolongan warga sekitar peternakan untuk membawa Pak Joko pulang. Saat itu Pak Benny tidak datang. Akhirnya segera Pak Joko dibawa pulang ke rumahnya. Tubuhnya dibaringkan di kursi ruang tamu. Wajahnya memucat, tubuhnya dingin sekali. Karena tidak sadar-sadar, istrinya langsung memanggilkan dokter yang ada di dekat rumahnya. Saat dicek, ternyata Pak Joko telah meninggal dunia. Semua orang yang ada di sana tak menyangka, apalagi Lucky, karena tadi mereka ngobrol bersama dan Pak Joko baik-baik saja, tidak sakit. Akhirnya setelah dicek, kata dokter kemungkinan Pak Joko meninggalnya karena serangan jantung. Pak Joko akan dimakamkan besok pagi langsung. Pak Benny dan Bu Yuni yang tahu pagi itu, mereka datang untuk bertakziah. Padahal Pak Benny sudah tahu kalau Pak Joko sebenarnya telah dijadikan tumbal untuk pesugihannya. Sebulan kemudian semenjak saat itu, usahanya Pak Benny dan Bu Yuni semakin sukses dan berkembang. Mereka semakin kaya raya. Singkat cerita, waktu terus berjalan. 6 bulan kemudian pun datang. Pak Benny harus memberikan tumbal lagi, dan dia sudah menargetkan salah satu pekerjanya lagi untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Hari itu, salah satu pekerjanya disuruh Pak Benny untuk membeli pakan ayam di toko langganannya. Dan Pak Wanto bahkan diberikan uang oleh Pak Benny. Saat menuju pulang ke rumah, di jalan, Pak Wanto yang mengendarai motornya, dia merasakan pusing sekali pada kepalanya. Sampai kedua matanya berkunang-kunang melihat jalan depan. Tak disangka dia melihat ada sosok buaya putih melintang di tengah jalan. Sontak dia terkejut, dia pun langsung banting setir ke kiri sampai menabrak pohon. Pak Wanto mengalami kecelakaan. Segera dia dibawa ke rumah sakit. Namun belum mendapatkan penanganan dari dokter, Pak Wanto dinyatakan telah meninggal dunia. Pak Benny pun bertanggung jawab atas kematiannya Pak Wanto kepada keluarganya, karena selama ini Pak Wanto yang mencari nafkah. Singkat waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun berganti, Pak Benny masih terus melakukan ritual di rumahnya, seminggu sekali. Dan setahun sekali dia pergi ke Lembah Ireng untuk ritual. Suatu hari, anaknya sedang libur sekolah karena hari Minggu, sedangkan Pak Benny dan Bu Yuni sedang berada di tempat usahanya masing-masing. Saat itu anaknya yang kedua, yaitu Dimas, sedang berada di dalam kamarnya. Sementara anak pertamanya tadi pamitan kepada Dimas mau ke rumah temannya. Jadi Dimas di rumah sendirian. Tiba-tiba saja dia di dalam kamarnya dikejutkan dengan sosok buaya putih yang masuk ke dalam kamarnya. Sontak, Dimas langsung terperanjat kaget. Namun, sesaat kemudian, sosok itu langsung pergi menghilang sendirinya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Dimas jadi diam, melamun duduk di atas kasurnya. Bahkan dia langsung teriak-teriak seperti orang kesurupan.
Dimas sampai melemparkan benda-benda yang ada di dalam kamarnya. Prang, brek 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 brek. Hingga akhirnya Dimas yang kelelahan, dia sampai tertidur dengan sendirinya. Dia tertidur, tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Dimas berada di dalam sebuah istana, dan di sana dia melihat ada Pak Joko dan Pak Wanto yang dikurung. Bahkan tubuhnya dirantai. Wajahnya pucat dengan wajah sedih dan penuh dengan darah. Dimas pun ngeri ketakutan. Dia sempat memanggilnya, namun Pak Joko dan Pak Wanto sepertinya tidak mendengar panggilan dari Dimas. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Dimas pun terlonjak bangun dari tidurnya. Beberapa saat kemudian Huda kakaknya pulang. Saat itu Huda mendengar ada suara teriakan Dimas dari dalam kamarnya. Akhirnya dia pun segera menghampiri ke dalam. Betapa terkejutnya dia melihat adiknya itu dalam keadaan wajah memucat. Dan Huda takut karena saat itu ada sosok hitam besar yang sedang mencekik leher adiknya. Dimas terlihat memberontak, namun karena sesak nafas akhirnya dia pun tewas di tangan sosok hitam itu. Dengan kedua matanya yang melotot tajam dan lidahnya melet menjulur ke depan. "Dimas!" teriak Huda sambil histeris. Saat itu Huda yang hendak keluar meminta bantuan, namun dirinya tercegat oleh sosok tinggi besar juga. Sosok itu langsung menangkap Huda dengan menarik tubuhnya sampai diangkat ke atas. Saat itu Huda benar-benar gemetaran dan takut tidak karuan sekali. "Kau akan menjadi budakku." Tidak, aku tidak mau, lepaskan aku." Namun sosok itu malah tertawa terbahak-bahak, dan setelahnya sosok itu langsung melemparkan tubuhnya Huda ke lantai, hingga akhirnya kepalanya terbentur tembok sangat keras sekali. Hingga akhirnya kepala Huda bocor, mengeluarkan darah sangat banyak sekali. Namun untungnya saat itu Huda masih hidup, hanya pingsan saja. Siangnya Pak Beni dan Bu Yuni pulang ke rumah dan mereka terkejut melihat anak-anaknya yang sudah tergeletak. Saat itu Pak Beni mengecek Huda masih hidup. Dia pun segera membawanya ke rumah sakit, sedangkan Dimas sudah meninggal dunia. Akhirnya siaran pengumuman kematian pun dikumandangkan. Sementara Huda yang ternyata tidak kenapa-napa, akhirnya dia langsung dibawa pulang. Hanya sedikit bocor kepalanya. Semua menangis. Tak menyangka kalau Dimas sudah meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Jenazahnya Dimas, di lehernya terdapat luka lebam berwarna biru kehitaman, dengan tubuhnya yang banyak luka-luka sayatan seperti cakaran kuku tajam. Pak Beni dan Bu Yuni menangis histeris, karena Pak Beni memang juga tidak tahu kenapa anaknya kok bisa meninggal secara mendadak, padahal dia tidak menubalkan anaknya. Sore harinya, akhirnya jenazahnya Dimas akan segera dimakamkan di tempat pemakaman terdekat. Dan kala itu para warga ikut bertakziah mengantarkan jenazahnya Dimas. Singkat cerita, semenjak kematiannya Dimas, Bu Yuni jadi tidak bersemangat setiap harinya. Dia masih belum rela Dimas meninggal. Bahkan sekarang Bu Yuni jadi sering ngelamun sendiri di rumahnya. Dia juga selalu didatangi arwahnya Dimas. Malam itu, Bu Yuni sedang nonton TV sendirian. Tiba-tiba saja angin kencang datang. Bersamaan dengan itu Bu Yuni melihat di balik jendela ada sosok Dimas dengan wajah yang sangat pucat pasi dan wajah yang sangat sedih. "Dimas?" Sesaat kemudian Pak Beni menghampiri Bu Yuni yang sedang mencari keberadaannya Dimas setelah tadi tiba-tiba saja menghilang. "Ibu nyari apa?" tanya Pak Beni. Tadi ada Dimas, Pak." "Wah, ibu ini hanya berhalusinasi. Mana ada Dimas, Bu? Dia sudah tenang di sana." "Tapi ibu beneran lihat, Pak. Tadi dia sedih banget wajahnya." Sudah, ibu istirahat saja. Pasti lagi kecapean itu." Di sisi lain, saat itu Huda berada di dalam kamarnya. Dia sedang mainan handphone. Tiba-tiba saja dia melihat ada sosok Dimas ke kamarnya. Sontak dia langsung teriak-teriak. Pak, Bu!" teriaknya. Pak Beni dan Bu Yuni pun langsung masuk ke dalam kamarnya Huda yang terlihat sedang ketakutan. Lalu Huda pun menceritakan kalau dia didatangi sosok adiknya. Namun Pak Beni lagi-lagi mengelak. Mana mungkin Dimas bisa datang lagi sedangkan dia sudah meninggal. Beberapa hari kemudian, Bu Yuni pun akhirnya sakit. Dia masih terus kepikiran Dimas. Bahkan sakit yang diderita oleh Pak Beni, sisik putih di tubuhnya semakin menjalar, membuatnya semakin malu untuk keluar. Makanya Pak Beni selalu memakai pakaian yang tebal dan tertutup. Pada suatu malam, Pak Beni sedang tertidur.
dia bermimpi didatangi sosok buaya putih sesembahannya. Sosok buaya itu berada di depan rumah saat dia tengah duduk di depan teras rumah. Saat itu sosok buaya putih itu menatap tajam ke arah Pak Benny hingga membuat dia takut karena tatapannya itu berubah menjadi warna merah menyala. Seketika sosok buaya putih itu pergi menghilang, entah kemana. Pak Benny pun terperanjat bangun dari tidurnya. Dia terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan dan tubuhnya penuh dengan keringat membasahi baju yang dikenakan. Saat itu juga Pak Benny merasakan gatal yang teramat pada bagian tangan sisik putihnya. Dia menggaruk-garuk sisik itu dengan keras. Sosok buaya putih itu mendatangi mimpi Pak Benny karena sosok itu memberi tanda kalau sudah saatnya Pak Benny datang ke Lembah Ireng untuk melakukan ritual lagi. Namun sepertinya Pak Benny ini sudah lupa dengan syarat itu, sehingga Pak Benny merasakan gatal yang teramat. Bahkan sisik putih itu dengan perlahan-lahan mulai menyeluruh di tubuh. Pak Benny tidak datang ke sendang itu ternyata ada alasannya. Dia mau menjaga istrinya yang di rumah sedang sakit karena dia takut terjadi apa-apa pada Bu Yuni nantinya. Suatu ketika, saat Pak Benny akan pergi ke tempat peternakannya untuk melihat kinerja para pekerjanya, di tengah jalan tiba-tiba saja Pak Benny dikejutkan dengan sosok buaya putih yang menghadang di depan mobil. Sontak Pak Benny mengerem mobil secara mendadak. Kenapa buaya putih itu selalu menghantuiku? Padahal aku ingin menghentikan pesugihan ini. Kan sekarang aku sudah mendapatkan kekayaan. Jadi untuk apa aku datang lagi ke lembah itu? Batin Pak Benny. Sosok buaya putih itu menatap tajam ke arah Pak Benny dengan mata merah menyala. Beberapa saat kemudian dua sosok itu pun menghilang dengan sendirinya. Kemudian Pak Benny melanjutkan kembali perjalanannya. Sesampainya di tempat peternakan, Pak Benny mengecek semua hasil rekapan pendapatan. Namun semuanya tidak sesuai yang didapat, membuat Pak Benny mengalami kerugian. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Bu Yuni sakitnya semakin parah. Namun dia mencoba masih tetap kuat dengan beraktivitas. Hingga suatu ketika, Bu Yuni mencoba untuk mengepel lantai rumah. Tiba-tiba saja, dia tidak sengaja melewati lantai yang basah dan Bu Yuni terpeleset. Pak Benny yang saat itu di dalam kamar mendengar teriakan dari Bu Yuni langsung keluar kamar. "Bu, ibu kenapa bisa jatuh gini, Bu?" ucap Pak Benny panik. Terlihat keluar darah segar dari bagian selangkangan Bu Yuni yang mengalir ke bawah kaki. Pak Benny pun segera membawa Bu Yuni menuju ke rumah sakit. Dengan menggunakan mobil, Pak Benny melajukan mobil dengan cepat, sedangkan saat itu Huda masih sekolah. Entah kenapa akhir-akhir ini perutnya Bu Yuni memang semakin membesar, padahal bukan hamil. Sementara itu, karena jalanan utama pasti macet, Pak Benny akhirnya mencari jalan pintas melewati jalan lain. Namun sialnya, saat melewati jalan itu, Pak Benny dengan Bu Yuni terhalang dengan sebuah pohon yang tumbang. Ketika Pak Benny memandang ke arah pohon yang tumbang, tiba-tiba dia melihat ada dua sosok buaya putih. Sosok itu menatap tajam ke arahnya. "Aduh Pak, ibu sudah gak kuat Pak," rintih Bu Yuni. "Sabar ya Bu, itu pohonnya sedang diangkat, bentar lagi kita sampai di rumah sakit." Beberapa saat kemudian pohon tumbang tersebut sudah disingkirkan di samping jalan oleh damkar. Dan sosok buaya putih itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian Pak Benny dengan Bu Yuni pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah sakit. Saat Pak Benny sedang melihat ke arah Bu Yuni, dia tidak fokus mengemudikan mobilnya. Hingga dia tidak sadar ada sebuah truk box besar dari arah berlawanan dengan laju yang sangat kencang. Buah! Naas terjadilah tabrakan sehingga mobil Pak Benny ringsek parah. Mobil yang ditumpangi Pak Benny dengan Bu Yuni seketika meledak dengan keras sekali. Buar! Sehingga saat ledakan itu terdengar, saat itu juga mobil Pak Benny terbakar hebat. Bu Yuni yang kala itu kesakitan, tak sanggup lagi. Akhirnya dia meninggal dunia. Mereka dibantu oleh warga sekitar. Saat itu tubuh Bu Yuni meninggal dengan sisik-sisik putih sama yang dialami oleh Pak Benny dengan kondisi perut yang membesar. Bu Yuni langsung dimakamkan. Sedangkan Pak Benny dia selamat. Namun keadaan Pak Benny sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Tangan Pak Benny sebelah kanan buntung. Bahkan kedua kaki Pak Benny pun sudah diamputasi. Dia hidup dengan penderitaan di dalam rumah yang dijaga oleh anaknya Huda.
Bahkan semua usaha Pak Beni dan Bu Yuni hancur. Salonnya kebakaran dan ternak ayamnya Pak Beni mati semua sehingga dia rugi besar. Dia juga hanya bisa berbaring saja di dalam kamar. Pak Beni semakin kurus dan wajahnya sudah hancur terkelupas karena kecelakaan yang sudah dialaminya. Dan saat itulah Huda tidak mau tinggal dengan ayahnya. Dia tinggal di rumah neneknya, sedangkan neneknya tidak peduli juga dengan Pak Beni. Hingga ajal pun datang menjemputnya. Pak Beni meninggal dengan keadaan yang kurus, cacat, karena tidak makan tidak minum. Kematian Pak Beni tidak ada yang tahu hingga salah satu tetangganya mencium bau busuk dari rumahnya. Para warga pun datang ke rumah Pak Beni, dan saat mereka masuk ke dalam rumahnya, mereka terkejut melihat Pak Beni meninggal dalam keadaan tubuhnya seperti buaya yang bersisik. Semua warga pun memakamkan jenazahnya Pak Beni dengan layaknya manusia yang lain. Rumah yang dibangun Pak Beni itu sekarang jadi kosong. Dan sampai di sini cerita dari sebut saja Mas Huda. Semoga kita dijauhkan dari hal demikian. Jangan pernah sekali-kali kita melakukan hal yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga teman-teman terhibur ya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di channel YouTube Fakta Sejarah.